Membuat sebuah pulpen ternyata cukup rumit loh. Sedotan plastik ini adalah tempat tintanya. Dicetak dengan sistem injeksi panas, lalu direndam air dingin sampai mengeras. Kalau yang ini adalah kawat-kawat nikel untuk membuat tip atau bagian ujung pulpen tempat keluarnya tinta. Kawat nikel dilubangi dengan bor super kecil, lalu diisi bola-bola agar bisa mengeluarkan tinta saat digoreskan. Pengisian tintanya dilakukan dengan mesin penyuntik ini. Sedotan yang telah terisi tinta akan langsung dipasangi tip dengan mesin otomatis yang serba cepat. Tinta pulpen terbuat dari pigmen warna yang dicampur bahan pelarut, pelumas, serta resin untuk menahan air. Isi tinta ini kemudian dimampatkan dengan mesin putar sentrifugal biar nggak gampang tumpah. Setelah itu, ujung tip harus diberi lapisan lilin supaya tinta tidak cepat mengering sebelum digunakan. Sekarang tinggal menggabungkan isi tinta dengan cangkang pulpennya. Cangkang pulpen dibuat dari bahan plastik yang dicetak dengan mesin injeksi. Biji plastik yang digunakan sudah diberi pewarna sesuai warna isi tintanya. Kayak gini nih jadinya. Sip, ini dia pulpen warna-warni buat teman belajar di rumah. Nah, ngomongin belajar di rumah, Unyil punya banyak bekal penting nih, biar makin semangat belajarnya. Tonton sampai selesai ya, come on! Si Unyil, yuk kita come on! Untuk menemani belajar daring di rumah, kita perlu asupan makanan bergizi nih. Biar nggak repot, kita bisa pilih menu makanan praktis kayak gini. Gak sampai 10 menit, burger goreng sudah siap disantap. Bikin ngiler ya. Sahabat Unyil, meskipun udah ada daging burger yang siap dimasak, tapi nyiapin isiannya ribet banget karena macem-macem nih. Cuma gak usah khawatir, karena udah ada burger goreng, jadi tinggal digoreng, siap disantap. Iya, digoreng. Biasanya sih yang digoreng cuma patty-nya aja. Tapi burger yang satu ini digoreng seroti-rotinya. Nah, buat teman-teman yang lagi buru-buru, pas banget kan? Bahan utama dari patty ini adalah daging giling. Sebagai pelengkap ada saripati kedelai yang nilai gizinya setara dengan daging. Semua bahan patty ini kita campurkan dan aduk rata ya. Pastikan jangan sampai ada bumbu yang masih menggumpal. Selanjutnya kita bulatkan patty-nya yuk. Beratnya harus sama, yaitu 20 gram. Kalau sudah, patty ini siap untuk dipanggang selama 15 menit pada suhu kisaran 150 derajat Celcius. Nah, sambil nunggu isiannya matang, kita siapkan yuk rotinya. Kita masukkan tepung, gula, ragi, garam, susu, telur, dan air ke dalam mixer. Setelah teraduk rata, baru deh kita campurkan butter. Adonan terus diaduk sampai kalis. Sambil mengaduk, tambahkan air secara berkala ya, supaya adonannya lebih elastis dan gak keras. Setelah itu, adonan dibagi menjadi bulatan-bulatan yang lebih kecil. Setiap bulatan harus ditimbang seberat 50 gram. Lalu dimasukkan ke dalam wadah plastik yang tertutup rapat selama 30 menit. Biarkan adonan mengembang dulu ya. Saatnya kita membentuk burger goreng nih. Adonan roti yang sudah mengembang kemudian dipipihkan. Lalu diisi dengan saus dan burger. Tutup adonan dan bentuk menjadi bulatan kembali. Oh iya, jangan lupa oleskan kuning telur dan wijen di atas rotinya ya, biar makin menggoda. Roti burger siap dipanggang sampai matang. Perlu waktu sekitar 15 menit di dalam oven pada suhu 150 sampai 180 derajat Celcius. Sudah matang nih. Burger goreng siap di packing. Selanjutnya, setiap kemasan perlu divakum dulu ya. Proses ini nih yang penting banget untuk makanan frozen. Vacuum sealer menghilangkan udara di dalam kemasan sehingga mencegah kristal dalam freezer merusak makanan dan tetap menjaga kelembapan di dalamnya. Selain itu, tanpa oksigen, bakteri dan jamur nggak akan bisa hidup. Jadi nggak cepat basi deh makanannya.
Sebelum dimasak, burger goreng yang baru dikeluarkan dari freezer perlu didiamkan di suhu ruangan dulu ya. Pastikan burgernya sudah nggak beku, biar saat digoreng bisa mengembang sempurna. Wih, mantap! Meskipun burger goreng ini bisa menjadi sumber asupan karbohidrat dan protein yang tinggi, sebelum dimakan boleh banget kita siapkan salad sebagai pelengkapnya. Wih, rasanya tambah ngiler ya. Pas banget kan untuk disantap pas lagi sekolah online di rumah. Nyum nyum. Wah, Melan, seru banget makan burgernya. Sampai belepotan gitu. Kak Elsa, maaf ya Kak. Melan kalau makan burger emang suka berantakan. Nggak apa-apa, Mel. Tapi sebenarnya ada caranya loh, Mel, biar makan burgernya nggak berantakan. Cara yang paling pas untuk makan burger itu dengan dibalik, Mel. Roti bagian atas yang lebih tebal akan lebih kuat dalam menjaga isiannya. Jadinya nggak gampang keluar deh. Kalau nggak nyaman dengan cara dibalik, pastikan saat memakan burger jangan menekan terlalu kuat. Megangnya harus dengan lembut dan makannya secara perlahan ya. Terus, saat memegang burger, jari jempol dan kelingking menjaga bagian bawah roti. Dan 3 jari lainnya berada di atas roti ya. Posisi ini bikin tekanan di roti jadi lebih merata. Kita juga bisa pakai bantuan tisu atau kertas minyak, Mel. Biar menjaga saus burgernya nggak belepotan kemana-mana. Tangan juga aman deh, nggak bakal kotor. Makasih banyak infonya Kak. Penting banget nih buat pencinta burger kayak Melani. Ini dia smartboard alias papan tulis elektronik yang super canggih. Selain mengkombinasikan fungsi papan tulis dengan proyektor, kita juga bisa berinteraksi dengan gambar-gambar presentasi materi pembelajaran, menggunakan alat bantu atau bahkan tangan loh. Jadi proses pembelajaran pun lebih interaktif, keren. Nah, sahabat Unyil, ini ada perangkat pintar namanya papan tulis pintar. Jadi dia menggabungkan papan tulis sama proyektor. Tapi kita nggak perlu ribet-ribet kayak gitu karena kita bisa langsung nulis di sini. Selain itu, keunggulannya dia juga bisa digunakan secara online. Jadi meskipun dengan perangkat yang berbeda, tetap bisa diakses. Perangkat ini sudah menggunakan hypertouch teknologi. Jadi sensitivitas layarnya terhadap sentuhan sangat bagus. Sama sekali nggak terhambat. Untuk menulis, perangkat ini dilengkapi dengan pen. Ada yang warna merah, hijau, biru, dan hitam. Masing-masing sesuai dengan warna tinta digitalnya loh. Smart Ink di dalam pennya canggih. Tintanya nggak bakal kehapus saat kita membalik halaman. Dan nggak hanya satu software saja, kita juga bisa menggunakan Smart Ink ini pada software yang berbeda. Selain menggunakan pen, papan pintar ini juga bisa mendeteksi jari dan kepalan tangan. Dengan jari, kita bisa memindahkan objek-objek yang ada pada layar. Sementara kepalan tangan atau telapak tangan berfungsi untuk menghapus. Nah, berkat fitur simultaneous touch-nya, kalau pen dan tangan digunakan oleh 2 orang atau lebih secara bersamaan, bisa otomatis terdeteksi loh. Jadi nggak perlu gantian deh. Teman-teman, yang paling keren nih, meski sudah dilengkapi dengan input USB dan HDMI, perangkat ini bisa menampilkan layar dari smartphone loh. Tinggal scan saja dari barcode-nya. Muncul deh tuh fitur screen sharing. Dan nggak cuma bisa diakses melalui satu smartphone, linknya juga bisa dibagikan, jadi orang lain pun bisa mengaksesnya. Yang penting tersambung ke internet. Fitur ini juga bisa memudahkan pembelajaran di saat pandemi kayak gini. Guru bisa memberikan soal di papan tulis dan murid pun bisa menjawab melalui smartphone masing-masing. Jawabannya pun bakal langsung muncul di layar. Nah, jadi meskipun terpisah jarak dan harus mengikuti kelas secara online, jadinya tetap bisa belajar bareng seperti di kelas. Kelemahan papan pintar ini terletak pada ukurannya yang besar dan berat. Dengan bobot sampai dengan 103 kg, agak sulit sih untuk dipindahkan. Jadinya kurang fleksibel deh. Ya, meskipun begitu, papan tulis canggih ini merupakan media pembelajaran yang tepat guna. Game dan software yang ada di dalamnya
bikin belajar jadi tambah seru. Sehingga harapannya mutu pendidikan anak-anak Indonesia dapat berkembang lebih pesat lagi. Mantap! Yuk kita kemon! Belajar dan berkegiatan di rumah, biasanya kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Mulai dari handphone, laptop, sampai televisi. Apalagi kalau sekolah online kan, kita harus menatap layar gadget terus-menerus. Sinar biru yang terpancar dari gadget kita bisa merusak mata kita juga loh. Untung sekarang sudah ada teknologi kacamata yang bisa menangkal sinar biru masuk ke mata kita secara berlebihan. Wih, keren kan? Ayo kita main ke pabriknya. Yuk kita kemon. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama sinar biru. Sinar biru atau blue light sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Sinar biru adalah salah satu dari spektrum warna yang dipancarkan sinar matahari. Warna biru memiliki energi yang paling kuat jika dibanding warna lain. Itu sebabnya sinar biru dipilih menjadi cahaya buatan untuk menerangi layar gadget kita. Karena warna biru paling banyak diterima mata kita dan tetap bisa dilihat meski cahaya matahari bersinar terang. Di siang hari, cahaya biru dari matahari sebenarnya berguna untuk mengatur siklus tidur alami kita. Itu makanya kita jadi lebih segar di pagi hari dan mengantuk ketika di malam hari. Tapi kalau kita terpapar sinar biru terlalu lama bisa berbahaya loh. Selain mengganggu siklus tidur, sinar biru yang berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan mata hingga merusak retina mata kita loh. Ih, serem kan? Di pabrik yang berlokasi di Karawang ini nih, ribuan lensa kacamata diproduksi setiap hari. Nah, itu dia bahan lensa yang akan kita proses. Lensa-lensa ini terbuat dari bahan polimer plastik ya, jadi lebih ringan dan tahan lama jika dibandingkan dengan lensa yang terbuat dari kaca. Jenis plastiknya juga nggak sembarangan, tapi menggunakan plastik polikarbonat yang lebih tipis dan ringan. Bahan ini juga 10 kali lebih kuat dibanding plastik biasa. Wih, mantap! Sebelum diproses lebih lanjut, lensa-lensanya kita kasih lapisan khusus dulu ya untuk melindungi permukaan lensa ketika proses pemotongan. Kalau sudah, kita pasang deh holder atau pegangan agar lensa bisa diproses di mesin potong. Sekarang kita mulai proses pemotongan lensanya yuk. Wih, semuanya sudah serba otomatis. Mesin yang punya 14 mata pisau berlian ini cuma butuh waktu 2 menit saja buat memotong satu lensa. Mantap! Nah, saat proses ini, diameter ketebalan dan level cekungan lensa akan dibentuk sesuai dengan resep atau permintaan konsumen. Setelah melalui proses pemotongan, lensanya perlu dibersihkan dengan cairan khusus dulu ya. Digosok-gosok juga tuh, biar makin jernih dan celing. Oke deh, sekarang lensanya kita cek dulu di pos quality control. Jangan sampai ada lensa yang baret atau tidak sesuai ukurannya ya. Lanjut yuk, sekarang lensa-lensanya kita beri lapisan tahan baret. Nama metode pelapisannya hard coating. Jadi lensa dicelupkan beberapa kali ke cairan khusus selama 90 menit. Kalau sudah, kita oven deh selama 40 menit dengan suhu 115 derajat Celcius biar lensanya matang. Maksud Unyil, biar lapisan tahan baretnya menempel sempurna pada lensa. Setelah di oven, lensa-lensa ini masih harus melalui proses pelapisan lagi. Nah, di tahap inilah lensa akan diberi lapisan anti sinar biru. Kali ini proses pelapisannya menggunakan teknik evaporasi atau dikenal dengan air coating. Jadi lensanya akan diuapi cairan khusus selama 3-4 jam. Sebelum dipasangkan ke frame kacamata, pastikan dulu kondisi lensa dalam kondisi sempurna dan sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, untuk memastikan keaslian lensanya, beberapa lensa memiliki fitur anti embun. Tuh, cukup hembuskan napas ke lensanya. Bisa ketahuan deh lensanya asli atau enggak. Wih, canggih banget ya. Sekarang kita ukur nih frame kacamatanya. Ngukurnya juga sudah pakai komputer loh, jadi terjamin akurasinya.
Kalau sudah, baru deh lensa dipotong sesuai dengan ukuran frame tadi. Setelah potongannya dihaluskan, lensa kacamata siap dipasang dengan frame kacamatanya. Wih, sudah siap dipakai nih. Nah, kalau ada indikasi mata minus atau punya masalah penglihatan lainnya, wajib periksa lagi 6 bulan sekali ya untuk memantau kondisi mata kita setelah menggunakan kacamata. Buat anak-anak, sebaiknya pilih frame yang ringan dan kuat. Selain itu, bahannya harus yang gak bikin kulit kita alergi ya. Buat anak yang aktif, harus pakai yang ada pengait atau sponben seperti ini nih, biar kacamatanya gak gampang jatuh. Nah, kacamata anti sinar birunya sudah siap dipakai nih. Meski gak punya masalah penglihatan, kacamata ini tetap boleh dipakai kok. Nah, kalau mata sudah ada pelindungnya, kita bisa belajar dengan nyaman deh. Meski sudah pakai kacamata yang dilengkapi lapisan anti biru, bukan berarti kita jadi bisa main jet-jet terus-terusan ya. Tetap harus dibatasi. Imbangi juga dengan asupan vitamin A yang berguna untuk menjaga kesehatan mata kita. Bisa kita dapatkan dari buah-buahan, sayur, maupun dari susu. Sekolah dengan metode pembelajaran jarak jauh tuh sebenarnya sama capeknya loh dengan belajar metode tatap muka. Makanya waktu istirahat selama sekolah online harus dimanfaatkan dengan baik nih supaya kita rileks dan siap menerima pelajaran berikutnya. Nah, supaya mata nggak gampang capek gara-gara jet-jet, seimbangkan dengan melihat ke arah kejauhan selama 20 detik. Terus pejamkan mata selama 30 detik sambil pijat bagian sudut mata supaya aliran air mata lancar. Terus selama istirahat, jangan lupa gerakan badan supaya aliran darah lancar. Nah, yang gak kalah penting, perut harus diisi. Pilih makanan ringan dan minuman yang kaya nutrisi ya, supaya kita lebih konsentrasi pas mulai belajar lagi. Denko Fortigro UHT, kaya kandungan nutrisi untuk melengkapi kebutuhan gizi anak selama belajar di rumah. Sebagai sumber kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B3, dan B6, serta biotin yang baik untuk pertumbuhan buah hati. Kemasannya juga sudah praktis banget nih. Selain menemani belajar di rumah, bisa juga dibawa sebagai bekal kalau sekolah tatap muka sudah dimulai. Denko Fortigro UHT ada 2 varian rasa nih. Ada rasa coklat dan rasa stroberi. Wah, kesukaan Unyil semua tuh. Kita juga bisa pilih mau ukuran 180 ml maupun 110 ml. Kalau Unyil sih lebih suka yang gede. Kalau makanan dan minuman yang kita konsumsi kaya nutrisi, dijamin deh kita bisa lebih konsentrasi belajar. Gak gampang capek, dan yang paling penting kesehatan kita itu terjaga. Denko Fortigro UHT dijual di Indomaret, Alfamart, dan toko-toko di sekitar rumah kita. Gak susah dicari deh. Atau kalau mau lebih gampang, bisa dibeli lewat toko online juga. Gak perlu repot keluar rumah kan? Andi, Unyil juga mau dong nyobain susunya, biar Unyil juga semangat belajar. Boleh, Nyil. Mau rasa apa nih? Kalau perut kita sudah keisi, belajarnya jadi gampang masuk deh. Aduh, Unyil suka semuanya nih. Ya udah deh, Unyil mau yang coklat aja kalau gitu. Nih, Nyil, Denko Fortigro UHT-nya. Yuk kita menang sama-sama. Terima kasih ya Andi. Udah mulai lagi tuh sekolahnya. Yuk, kita siap-siap. Yuk, kita kemon. Sebagai anak berakal, kita harus pintar-pintar berkreasi supaya sekolah online-nya nggak bosenin. Yang penting, kita harus terus jaga kesehatan supaya kita siap kalau sekolah tatap muka sudah mulai lagi. Oke, sudahan dulu ya info dari si Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.